wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya dan tarawih yang insya Allah sebentar lagi kita lakukan. Puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Tanpa terasa kita sudah masuk malam yang ke-18. Nama berapa? Mana gini? Permane ya. Dan kita bermohon kepada Allah diberikan kekuatan, kesehatan, dan diberikan kemampuan, karena di Gaza, di Palestina, saudara kita untuk sholat saja susah, untuk baca Quran saja susah. Maka bersyukur kita tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada yang mengganggu kita, kecuali pertamax naik, pertalite naik, itu saja kan. Selagi masih bisa dibeli berarti kita masih sanggup. Tapi ujian bagi saudara kita di Palestina luar biasa. Dan itu sudah diabadikan dalam Quran sebagai perang abadi sampai kiamat, sudah barang tentu. Maka dahsyat. Di sisi lain kita bersedih menengok mereka, tapi di sisi lain kita iri dengan mereka. Bagaimana kita iri? Karena memang mereka adalah makhluk-makhluk pilihan, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malam ketiga bagi kami Bapak Ibu untuk memberikan ceramah di tempat ini. Bahasan pertama tentang pulang kampung. Ini tekan aneh. Lupa ibu macam itu. Tentang pulang kampung. Bahasan yang kedua tentang syirik, bahaya syirik. Bahasan yang ketiga malam ini kita beri judul dengan tentang rizki, tentang rizki. Bapak Ibu yang Allah muliakan, rezeki itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan jauh-jauh hari. Ya. Cuman kiranya rezeki itu banyak loh macamnya. Ada orang yang berusaha nampak santai-santai saja tapi banyak hasilnya. Ada orang yang berusaha sudah sekuat tenaga banting tulang siang malam 24 jam hasilnya nihil. Oh nihil, sampai nihil gitu. Ada lah, cuma sedikit gitu kan. Kalau nihil nggak mungkin. Maka sebenarnya apa rezeki itu? Kalau tidak kita bahas, beko kita akan menjadi orang yang selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ustaz, ada tetanggamu tidak sembahyang, sehat teri, rumahnya gadang, motonya gadang, bininya gadang, gitu ya. Misal, bagus itu Ustaz. Itu yang istidraj. Kalau ada orang hidup nyaman-nyaman saja, tenang hidupnya, tidak pernah sakit, tidak pernah ada masalah, itu khawatir. Mereka telah diabaikan oleh Allah, tidak dilihat lagi oleh Allah. Jadi kalau lahirnya ujian kayak gitu baru tuh bersyukur gitu, tanda Allah menyayangi gitu. Kecek Buya Mizardi alunado leka sabare musibah karambi gitu. Iya Pak, dipanji orang karambi bahabba memang jatuh ke bawahnya. Ada yang masuk tabik, dia masuk pancahan. Harapan ke dia berasian, kira kalau dia berkubak lo jusulu, barang padi gitu. Nah sudah berkubak jusulu, aruk lo kan selesai musibah, di toko di langkang lo lah diam di situ, sampai pecah laju. Nah sudah itu balik, dia aduan ke basi tajam bakukuah, sudah bakukuah, tonton. Ada yang pakai mesin. Setelah itu abangin dulu api, mangalagak santai. Masuk cembadak, masuk ayam, masuk kambing. Lah masak gulai ayam kan namu ini. Ndak ada gulai santan kan? Ndak ada gulai kerambi itu. Maka kalau kita bicara tentang rezeki, tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Maka kita lihat satu-satu. Yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki itu dapat karena usaha manusia.
Barang usaha itu dapat itu tentang rezeki. Bersih-bersih gigilah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kata itu ya. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu dapat dicarinya. Diusahakan dulu, bekerja dulu baru dapat. Kata Imam Malik, tidak perlu kerja oleh tipu surang saya. Sehingga Imam Syafi'i berangkat ke satu kebun yang di situ orang sedang panen anggur. Bekerja Imam Syafi'i di situ dapat upah. Apa ini pulang bekerja zaman sampai Imam Malik. Ini buktinya rezeki dapat baru dicari, diusahakan dulu. Kalau engkau tidak bekerja, engkau tak akan dapat. Apa kata Imam Malik? Dari tadi pagi aku sudah mengidam-ngidam makan anggur. Tiba-tiba engkau datang membawanya ke sini tanpa ada diberitahu. Tuh sakit tidak harus dicari dengan Imam Malik. Akhirnya sama-sama makan anggur keduanya. Jadi Allah tuh maha tahu. Kadarnya untuk kita berapa, usahanya berapa, Allah maha tahu. Kalau ada orang kaya raya lu bangga karena usahanya, enggak juga. Karena memang begitu kadarnya. Jangan sombong. Enggak ada urusannya pekerjaan dengan rezeki. Yang ada bergeraklah, berusahalah untuk mendapatkan rezeki yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kau dia usaha ambo, kau dia hebat ambo, tidak. Dari dalam rahimlah dia agim itu. Enggak ada. Sama kayak Imam Malik Syafi'i, sama. Mana yang benar, diusahakan atau datang saja? Sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, aku beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Dulu kita mengalih pontong panti yang sekian banyak, sakit itu usahanya banyak jual beli. Tapi ketika kita berusaha semaksimal, tidak banyak jual beli. Memang begitulah hidup. Yang terpenting jangan mengeluh. Jangan berkeluh kesah. Oh, ada orang kaya, ada cerita Bapak Ibu. Orang kaya punya maskapai penerbangan. Pesawatnya adu tujuan, tapi tidak pernah naik pesawat. Maaf, ketakut ketinggian. Berarti rezekinya sedikit, walaupun diberikan harta banyak. Ada orang hari ini yang punya tinggal di rumah kontrakan tapi nyaman hidupnya. Ada orang yang tinggal di rumah mewah tapi tidak pernah tenang hidupnya. Ini keadilan Allah. Makanya ketika kita merujuk kepada Al-Quran, berusahalah. Kalau tidak dapat, maka segitulah rezeki kita. Coba punya tempuh cara yang halal. Zuyyina linnasi anisyahawati minan nisa. Keinginan manusia itu kepada perempuan-perempuan, wal banin, kepada anak-anak, wal muqantarati mudzahabir, kepada kebun, kepada sawah ladang, kepada apa lagi? Binatang ternak. Tapi mereka mencari dengan cara yang tidak halal. Biarlah tidak pakai riba bagai. Kamu diambuk ini ke bawah masjid tu, ke bawah kalau masjid tu kamu jual tu. Karena tak malu membayar gitu tu. Bautang tu ke ujung hadiah dengan harga yang cukup mahal, tapi tidak ada riba. Ini kontan 220 juta kasih 2,5 tahun. Akhirnya habis waktu, tak malu membayar. Tidak mau lanjutkan, mau jual. Daripada harus menempuh cara riba. Pakai prinsip itu. Karena memang rezeki tidak akan tertukar. Allah Maha tahu dengan rezeki kita. Orang kaya bukan karena hebatnya, karena rezekinya segitu, selesai. Apa yang mau dikembang? Makanya kalau kita merujuk, karena ada yang putus asa lagi. Tidak akan ada cerita seorang ibu membunuh 3 orang anaknya karena takut tak makan, ya kan? Kan ya kan? Itu kenapa? Karena imannya kurang. Tidak akan ada pertengkaran antara suami dan istri kalau gaji suaminya kecil. Ya, tidak akan ada lagi. Kalau tidak dengan cara itu, mengeluh kita. Bahkan kadang-kadang ketika payah baru diuji di Allah. Baru payah membedakan mana yang halal, mana yang haram. Contoh, pasal simpang api hari apa bu? Minggu. Hari Minggu piti ibu habis. Sabtu habis. Minggu pagi subuh ibu doa ke Allah. Ya Allah, bareng habis piti habis, suami lu gaji ya Allah. Mendoamu ke engkau dengan menangis, bercucuran air mata ya Allah. Engkau berjanji siapa yang berdoa kepadamu dengan mencucur air mata, engkau beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Sudah semayang, buka sajadah, lipik mukena, buka pintu, nampak piti 500.000 di jalan. Apa ucapan kita? Capeknya ibu ya. Apa kira? Kau ujian kan? Itu ujian hidup. Ya Allah, bari Nabi gaji lah tiba ledo. Apa salah tiba puluh kalau dah ada piti nak makan deh ya Allah. Menangi mo ya Allah, gila rezeki nak indak disangko.
Lipik sajadah, lipik mukena. Buka pintu nampak me piti 500.000 di jalan. Apa ucapan ibu? Jujur. Aku ujian keimanan sampai begitu tuh. Ketika sulit Allah uji kita, benar nak iman kepada Allah? Benar nak cari jalan lain? Itu mau cari itu musibah karambia tadi. Tidak ada yang lebih berat dari itu. Semakin berat musibah, semakin sayang Allah. Semakin cinta Allah. Ano dia jawab ibu ya? Apa jawab ibu? Piti yang nampak tadi, apa jawabnya? Kan? Alhamdulillah, saya sadar kan? Dapet piti di jalan, alhamdulillah. Dapet HP, alhamdulillah. Karena bercocok-cocokan je doanya tadi kan? Ya Allah, pasal ibu piti habis. Siapa yang berdoa kepadamu ya Allah dengan menangis? Kan itu kan? Yang keberi rezeki yang tidak? Dapet lah piti kau sekabui. Di buku pintu. Alhamdulillah ya Allah. Engkau kabulkan doaku ya Allah. Apa balian kabarin langsung? Haram. Bukan milik kita. Begitu tipisnya kalau tidak dibarengi dengan akidah. Maka butuh ilmu itu. Apa hadisnya? Segala yang kau temukan di jalan bukan milikmu. Tapi cuma cari ini bukti nyata. Apapun yang hilang ini jarang masuk. Iya tak? Iya. Pernah kejadian? Hilang HP 5 menit telepon aja ceweknya. Nomor yang ada 7 sudah tidak aktif. Berarti dia cabut orang kartunya itu. Ada tipisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang rezeki. Ada rezeki itu diberikan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena menikah. Kok Ustaz Triaf. Ya, baru nikah kan? Jangan takut. Kok lama mata nikah aku, Bu? Kamu nak nikah tapi takut aja ya. Nikah melah gitu kan? Yakin. Apa janji Allah? Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin. Apa kata Allah? Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Maka orang menikah sebelum menikah dan sudah menikah, sebelum menikah satu pintu rezekinya. Setelah menikah 71. Baca hadis. Tapi yang lah menikah jadi tambahnya nih lah cik. Aku minta-minta mau baca nanti cik tambah lah cik lagi gitu ya. Pakai lagi ibu dulu. Nada takut menikah. Karena dijamin rezeki ketika menikah. Coba perhatikan Bapak Ibu yang sudah menikah. Bertambah ada rasa kio sudah menikah atau sebelum menikah? Tambah kan? Bertambah. Baju dulu minta kayahnya, minta koma. Ini dibanding laki. Tambah baju. Dulu baju atau gadis lemari. Yang kita lemari gini Bu. Lemari gini. Tiga. Apa tuh kan? Baju lalu selamari. Senin 7 lo baju lalu kayak gitu. Tambah. Ini ada. Sama kata Imam Malik tadi. Yang ketiga kita bahas. Ada rezeki yang tak disangka. Benar. Maka Imam Malik kata tidak usah sahur datang tiba-tiba. Maka aja Imam Syafi'i membawa anggur. Kiranya dari pagi Imam Malik lah. Ngidam anggur. Ada datang mau anggur ke Imam Malik. Nah baru bisa tidak. Bantahan seorang gitu. Ada lagu ibu. Hafal ada lagunya dari Cina sama sangko tu. Hafal lagunya. Mau tunjuk lagunya. Apa lagunya? Cicak di dinding. Diam-diam merayap. Boleh? Kan datang kan? Tidak perlu ke cicak pun mau jalan-jalan kamu-kamu. Datang seekor nyamuk. Nah ada lagunya. Kenapa harus khawatir? Kita yang terlalu banyak khawatir, stres. Apalah baju rayu mau besok ya. Apalah nak kena makan seminggu lagi ya. Apa nak kena makan sebulan lagi ya. Hati buah asam lambung. Dia berfikir dari asam lambung tiba asam urat. Sudah itu stroke nih. Macam-macam. Nah, serahkan kepada Allah. Kamu mau jual tu berarti nak rezekimu. Dan penting dia mau nak riba lagi. Terserah. Kalau itu kaya tu buruk dah besok. Tak masalah. Karena memang kenikmatan itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Maka kini kenapa iman kita tak sampai-sampai kepada kita campur adukan semuanya.
Kita dapat dengan cara riba, kita dapat rumah dengan cara tidak halal, kita beli mobil dengan cara tidak halal, berniaga dengan cara tidak halal, timbangannya dikurangi, berbohong masalah harga, tidak ridho, maka kebahagiaan tidak kita dapatkan. Masya Allah. Jadi menikahlah, yang jomblo-jomblo menikahlah, tidak perlu takut menikah. Apa takut menikah? Nah, dalam kata Allah. Selanjutnya, rezeki itu kenapa? Nah, ini dia. Allah Subhanahu wa taala katakan, ada rezeki itu yang memang sudah dijamin. Ada terdekat. Dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Jadi kondak maka kayu wa ba'anau sauda ka kayu gitu. Tapi kalau menggaris tangan to ka kayu yo pasti kayu. Pertanyaannya mana yang lebih hamu gitu, miskin bahagia atau kaya sengsara? Kalau ambo kaya bahagia. Tapi ketika tidak didapatkan, atuh terasa kecewa. Jangan mengeluh. Karena di hadapan Allah bukan karena kaya manusia diistimewakan. Banyak Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi kayu, tapi ada yang sangat miskin. Bilal dan Rabah miskin. Tapi apa kata Bilal? Aku mampu menyaingi mereka masuk surga. Abdurrahman bin Auf menyumbangkan hartanya, Abu Bakar banyak hartanya. Aku cukup menjaga wudhuku saja. Sehingga apa kata Nabi? Terompahnya Bilal sudah terdengar ada dalam surga. Jadi ada banyak cara. Yang kaya, oh miskin sabar, paling dulu masih suruhku. Orang kaya dua pertanyaan yang harus dijawab. Dari mana harta dia dapatkan? Untuk apa dibelanjakan? Lah batu na pengen panen sawit akama dibelanjuan. Salah juga cara membelanjuan ini baru ndak cuma gari tapak kaki. Kamu bapain piti betul menonton organ menonton kasasak kecil aja. Ndak bisa berangkat. Ndak bisa berangkat. Maka kalau ada orang kaya dikatakan Rasulullah tidak ada rihlah terbaik. Tidak ada jalan-jalan terbaik. Bukan ke Eropa, bukan ke Amerika, tapi ke tanah suci, ke Mekah dan Madinah, ke Al-Aqsa. Barak ini 30 juta saja. Nak bayi jawab, silakan. Bayi 30 juta. Mahal? Mahal, Bu? Jangan katakan mahal, tapi katakanlah uangnya belum ada. Ya. Ketika nanti Allah sudah panggil, kita akan datang ke situ. Yakin, percaya. Jadi sudah jamin oleh Allah. Maka tidak ada lagi cerita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Selesai. Apa yang dibanding-bandingkan? Sudah jelas. Dijamin karena menikah, karena rezeki yang tidak disangka-sangka. Apalagi? Karena anak. Kemakunya ambo salah satu ustadz yang gagal program KB. Kalau KB apa kerjanya, Bu? Cukup 2 anak saja, kan gitu ya. Salah kalau. Coba lihat cari orang dulu. Anak 8. Karajo ke kabunnya ya. Orang-orang dulu cari belajar tuh. Ya. Sampai ke kabun manggai, tapi kuliah anaknya ke 8-8-nya. Rumah lawe. Akhirnya rumah orang kecil itu, pendek-pendek halaman sudah ada dah. Jadi rumah perumnas ada halamannya. Sama je rumah hambu ada halamannya. Ada rumah perumnas ada. Takut miskin. Allah tidur nak beku nak sekolah doh. Beku nak terbiayai doh. Na'udzubillah. Kalau ada pikiran seperti ini tidak percaya dengan Allah. Apa kata dalam surah Al-Isra? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Nah, cuman patang ceritonya ibu itu dibunuhnya anaknya, suami tidak perhatian. Nah, Pak, stres sekarang di rumah tuh Pak. Kamu bukan bela ibu enggak. Cobalah ganti posisi gak seminggu tuh. Ibu kalau dibina tuh salah hadir gitu ya. Ibu tuh sakit gitu ya. Jangan, kau tersinggung bapak dulu. Memang iya.
Latih kerja rumah tuh. Ambo kebetulan ampe orang anak tanpa pembantu. Lahir anak nomor 2, nomor 3 tuh ambo yang mandian. Umur 2 hari malah pandai mandian bayi. Memang yo latih kerja rumah tuh. Stresnya tinggi. Maka Nabi punya 3 ekor kudo. Kudo pai baparan, kudo pai ke pasar, kudo pai jalan-jalan. Jadi Nabi khusus kudonya membawa istrinya jalan-jalan, boleh tak stres di rumah. Lebih bawa jalan-jalan Pak. Bawa Pak Sabtu Minggu bawa ke Sasak kami. Ada jauh-jauh, modalnya 1.000 selesai tuh, agar tidak stres. Nah, anak-anak ini ibu yang membunuh 3 orang anaknya, suami jauh ke raja. Ya hanya mengirim uang 2,5 juta, tidak cukup. Dia habisnya anak. Timbul bisikan goib, gangguan jin tuh. Sehingga apa? Stresnya tinggi. Maka ibu-ibu, seandainya pun tak lo dibawa main-main, lo bersabarlah. Ibu-ibu tuh paling mudah dapat sarugo. Iya. Bacaranya? Jago anak, jago kehormatan, jaga kemaluan, taat kepada suami, tunduk, tak melawan, tak usah sholat sunat, tak usah puasa sunat. Silakan masuk surga lewat pintu mana saja. Lah tuh, pinjam menongkol. Ibu pertama jadi ambo kini lah berubah Ustaz. Kalau tahun dulu macam repet no. Kalau kini lah dalam hati saya mau melawannya kecil. Sama tu ya. Lebih parah itu. Kecewanya senyum-senyumnya matilah kecilnya kan. Maka tidak ada rezeki yang tertukar. Bala dapet dewa kini alhamdulillah. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tetap bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, kenapa? Rezeki karena bersyukur. Rezeki karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bersyukur aku tambah. Ditambah pun bukan banyaknya saja. Amba pernah belajar Asmaul Husna ke seorang ustaz, ya Rozak, ya. Ternyata rezeki yang terbesar dibanding semuanya adalah rezeki beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu non paling gadang. Datangnya ke masjid baru ya, itu yang paling gadang. Jadi jangan diukur karena rumah, karena mobil, karena sawah ladang. Tidak. Rezeki yang terbesar ketika masih teringat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.